Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya bersyukur sekali punya pembimbing rohani. Sejak frater, bahkan hingga kini saya punya pembimbing rohani, tempat saya curhat. Dan pembimbing rohani yang mengingatkan saya ketika saya keliru. Bapak rohani juga menjadi bapak pengakuan buat saya untuk saya menerima sakramen taubat. Saya mau mengajak kita bermenung akan makna kata taubat. Sejatinya kata taubat dari kata serapan Arab, TBT, taubat, yang artinya berbalik pada Allah. Kembali pada fitrah asal sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam bacaan pertama yang diambil dari nubuat Yehezkiel, Tuhan meminta agar bangsa Israel yang tidak taat diberi tanda T pada dahi mereka. Apa maknanya? Tanda T mengingatkan bahwa mereka adalah kepunyaan Allah. Dan saya kira tanda T bisa berarti taubat, mengajak agar Israel kembali menjadi domba-domba pilihan Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia untuk bertobat. Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Maknanya adalah, apabila kita menegur, jangan sampai kita menghakimi. Dan apabila kita ditegur, hendaklah kita taat mendengarkannya. Menegur tidak sama dengan menghakimi. Menegur bermaksud untuk mengingatkan, memberitahukan, mengoreksi tanpa bermaksud untuk menyudutkan atau menghakimi orang. Yesus kembali melanjutkan sabdanya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Yesus melanjutkan sabdanya berhadapan dengan orang yang tinggi hati dan tidak mau taat dengan mengatakan, jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lain supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Maknanya ketika ada orang yang tidak mau dengar, tetap membandel dalam kesalahannya dan masih mengatakan, itu kan kata you, subjektif. Supaya perkaranya menjadi jelas dan objektif, maka perlu orang lain untuk meneguhkan kebenaran itu supaya yang ditegur tidak menyaksikan kebenaran itu.
Namun jika masih tetap tidak taat dan tidak mau dengar juga, sampaikanlah persoalannya kepada jemaat, skupnya lebih luas lagi, supaya objektivitasnya tidak diragukan. Namun jika masih tinggi hati dan tidak mau dengar, Yesus berkata, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya adalah seorang yang berkeras hati dan tidak mau taat dan mengikuti kebenaran Tuhan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi penuntun buat kita. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat pada Tuhan. Kalau bacaan pertama Yeskiel memberi tanda T kepada umat sebagai tanda kepunyaan atau milik Tuhan. Saya kira kita pun diberi tanda T di dahi dan hati kita. Tanda kita untuk taubat, taat pada Tuhan. Semoga kita mau mengupayakan hidup yang mau setia bertobat, taat untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bertekun melakukannya dalam hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.